Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi sama aku Nagia, mahasiswi Universitas Pancasakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen S1. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah Digital Business. Nah, ini dia pembahasan kita kali ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai mengelola pemasaran digital. Yang kedua, bootstrapping, seed funding, serial funding, dan ventura. Yang ketiga ada strategi pitching. Yang keempat, pola pikir bisnis di era digital. Yang kelima, mengelola kenaikan kelas usaha. Yang keenam, evaluasi dan penilaian perkembangan usaha digital. Yang ketujuh, perbedaan P2P leading and crowdfunding. Yang kedelapan, menentukan ide usaha digital. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang pengelolaan atau strategi pemasaran digital. Strategi pemasaran digital dapat diidentifikasi sebagai serangkaian tindakan yang didesain untuk membantu bisnis mencapai tujuan menggunakan media internet atau online. Nah, jika dilihat secara kasat mata, mungkin akan tampak mudah. Bahkan sebagian berpikir bahwa pemasaran digital sama dengan mempublis konten melalui media sosial, lalu mempercepatnya dengan iklan. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Perlu berbagai perencanaan untuk menghasilkan kampanye pemasaran yang efektif. Nah, ini dia perencanaan yang harus dilakukan. Yang pertama, menyusun target dan strategi. Yang kedua, memahami konsumen. Yang ketiga, memahami brand yang diusung. Yang keempat, menyiasati kompetisi bisnis. Yang kelima, mengukur pencapaian. Oke, kita bahas dari yang pertama, yaitu tentang menyusun target dan strategi. Untuk memulai atau startup perlu memikirkan strategi. Lanjut ke yang kedua, yaitu memahami konsumen. Artinya apa sih? Memahami konsumen meliputi beberapa hal, melainkan harus tahu konsumen ada di segmentasi mana. Dari sisi daya beli, juga harus mengetahui betul latar belakang mereka. Misalnya, aplikasi untuk pencarian tutor belajar. Maka, startup dapat fokus mentargetkan kalangan orang tua atau murid di tingkat atas, seperti SMA atau SMK. Sekarang kita lanjut yang ketiga, memahami brand yang diusung. Maksudnya apa sih? Memahami tentang brand produk yang diusung ialah memahami kekuatan yang dimiliki. Ini penting diketahui untuk menjelaskan kepada pelanggan mengapa mereka harus memilih produk yang diusung tersebut, ketimbang menggunakan produk asing. Nah, kalian harus menjelaskan keunggulan-keunggulan tersebut dengan jelas. Jika sulit untuk mengidentifikasi brand produk dengan baik, cobalah jawab beberapa pertanyaan seperti ini. Yang pertama, siapa konsumen produk kamu? Yang kedua, apa masalah yang ingin dipecahkan dengan produk tersebut? Yang ketiga, apa hal unik yang diberikan oleh produk kamu? Yang keempat, hal apa yang dapat kamu janjikan jika konsumen menggunakan produk tersebut? Oke, sekarang kita yang keempat, menyiasati kompetisi bisnis. Nah, untuk mengidentifikasi pesaing, perlu memahami 3 jenis pesaing yang harus disiasati dengan baik dalam bisnis. Yang pertama, pesaing langsung, yaitu perusahaan yang menawarkan produk yang sama. Yang kedua, pesaing tidak langsung, merek yang menawarkan produk berbeda, namun bersaing di ruang atau segmentasi penggunaan yang sama. Yang ketiga, ada komparator, produk yang sebelumnya sudah dipakai oleh pelanggan. Oke, sekarang yang terakhir yaitu mengenai mengukur target capaian. Nah, setelah mengidentifikasi dengan baik upaya yang akan dilakukan, maka sekarang mulai melakukan kampanye dengan mengevaluasi. Nah, di fase awal, mengukur secara intensif dibutuhkan untuk memastikan target yang sudah dirancang tercapai.
Ada beberapa yang bisa dijadikan bahan analisis untuk mengukur progres pemasaran digital, di antara lain yaitu seperti jumlah kunjungan website, jumlah unduhan aplikasi, jumlah pemutaran video, klik ke website atau tulisan, yang terakhir pendaftaran layanan trial dan sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke bootstrapping. Nah, apa sih bootstrapping? Yaitu metode pengembangan startup dengan hanya mengandalkan kekuatan atau sumber daya sendiri yang tersedia. Maksudnya, startup tersedia dikembangkan hanya dengan modal seadanya dari kantong atau simpanan sendiri. Kemudian startup mengandalkan perputaran pendapat dalam pengembangan usahanya. Kita lanjut ke seed funding. Apa sih seed funding? Seed funding disebut dengan modal awal, yang merupakan pendanaan berbasis ekuitas, di mana seorang investor menginvestasikan dana kepada perusahaan selama tahapan-tahapan awal sebagai tukaran dengan saham dari perusahaan tersebut. Setelah perusahaan besar, investor dapat menjual sahamnya untuk mendapatkan keuntungan. Dengan tujuan dari seed funding pada dasarnya adalah untuk membuat perusahaan terus berjalan dan menentukan potensi produk. Pendanaan awal juga dapat membantu mengidentifikasi calon penggunaan yang sesuai dengan produk tersebut. Tak hanya itu, modal awal dapat membantu merekrut staf, memiliki kantor, dan kepentingan operasional lainnya. Kita lanjut ke serial funding. Yang pertama, funding serial A atau pendanaan tahap kedua. Pendanaan ini bisa didapatkan oleh startup setelah memperoleh seed funding. Besaran dana yang bisa diperoleh dari tahapan funding ini jauh lebih besar, di antara $600.000 sampai $3 juta. Dana yang lebih besar memungkinkan startup untuk menggunakan sebagai sarana scaling produk. Startup dapat memperkenalkan produk yang ditawarkan pada lingkungan nasional dan bahkan internasional. Di waktu yang sama, mereka bisa pula memanfaatkan dana funding untuk keperluan inovasi produk. Ventura. Nah, Ventura itu apa sih? Ventura itu adalah perusahaan modal ventura. Nah, dia itu badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyerahan saham, penyerahan melalui pembelian obligasi konversi, dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Oke, sekarang tentang strategi pitching. Strategi melakukan pitching yang efektif. Secara singkat, pitching adalah kegiatan meyakinkan orang lain dalam dunia bisnis. Fungsi pitching adalah untuk meyakinkan pihak lain seperti calon klien, partner bisnis, dan calon investor. Nah, yang pertama strateginya yaitu mendalami masalah klien. Caranya gimana? Cari hal yang menjadi irisan antara diri kamu dengan mereka. Kamu bisa memulai dengan mencari tahu demografi mereka, termasuk usia, gender, budaya, atau pengetahuan perilaku, agama, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Ketika sudah memahami tentang klien, kamu sudah bisa memulai untuk menyusun proyek yang sesuai dengan kebutuhan klien. Yang kedua, menggunakan data informasi dalam penyampaian kamu. Nah, caranya, kemukakan penyampaian kamu menggunakan data. Data dapat memberitahu kamu lebih banyak kepada audiens untuk melihat berapa persen sebenarnya target kamu. Informasi yang kamu berikan kepada audiens akan memberikan dampak yang lebih tinggi, sehingga keyakinan audiens terhadap pitching yang kamu berikan lebih besar kemungkinan untuk audiens mempertimbangkan kamu. Yang selanjutnya, menggunakan visualisasi. Nah, menampilkan data dengan grafik atau infografis adalah cara mudah untuk mendapatkan minat visual ke presentasi kamu.
saat melempar produk atau layanan, kamu dapat lebih melibatkan audiens kamu dengan menggunakan interaksi dengannya. Lanjut, sampaikan pitching dengan jelas. Konten yang menarik tentu adalah hal yang bagus. Meskipun begitu, perhatikan cara penyampaian kamu saat presentasi. Apabila cara kamu berkomunikasi tidak begitu lancar, maka kamu dapat melatih artikulasi dan praktek pra-presentasi. Nah, selanjutnya tonjolkan poin menarik di bagian awal presentasi. Penyampaian gagasan harus menarik bagi audiens. Jika kamu tidak berhasil memiliki phrase impression mereka, maka kamu sudah menghilangkan momentum untuk bisa melanjutkan dengan perhatian penuh para audiens. Sehingga kamu harus memastikan audiens sudah mendapatkan 2-3 info paling penting mengenai gagasan kamu di 30 detik pertama presentasi. Nah, selanjutnya jangan berlama-lama. Time is money. Jangan biarkan membuat mereka berpikir bahwa kamu telah membuang waktu mereka. Padahal mereka memiliki pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Yang terakhir, yaitu akhiri dengan call to action. Audiens kamu terlalu sibuk untuk mencari apa yang seharusnya mereka lakukan selanjutnya. Jadi, katakan pada mereka apa yang harus dilakukan. Sesuaikan kebutuhan CTA dengan kebutuhan. Kamu bisa menyiapkan CTA di tengah atau akhir presentasi. Pastikan ajakan begitu lantang dan jelas. Jangan membuat berbagai macam pilihan. Oke, sekarang kita lanjut ke pola pikir bisnis di era digital. Di era digital ini, pengusaha harus terus mengembangkan pola pikirnya agar tidak ketinggalan. Pola pikir pengusaha yang seperti apa sih yang wajib kita miliki agar bisa bersaing di era digital ini? Yang pertama, selalu terbuka terhadap perubahan. Salah satu karakteristik utama era digital adalah perubahan yang sangat cepat. Kamu harus membuka diri terhadap perubahan ini, terus mempelajari peluang dan memanfaatkan yang bisa kamu dapat dari perubahan-perubahan ini. Media sosial contohnya. Pada awal munculnya media sosial ini murni digunakan untuk bersosialisasi, menjalin pertemanan lintas batas. Saat ini media sosial sudah menjadi media promosi yang masif dan efektif. Banyak sekali bisnis memanfaatkan media sosial sebagai ajang promosi. Bahkan tidak sedikit bisnis yang hanya eksis di media sosial tanpa perlu memiliki toko atau kantor resmi. Yang kedua, fokus pada pelanggan. Pelanggan saat ini selalu ingin segala serba cepat. Setidaknya kamu bisa mendapatkan jawaban atau kepastian sesegera mungkin. Selain harus memuaskan mereka dengan kualitas barang atau jasa yang kamu tawarkan, kamu juga harus memenuhi kebutuhan mereka akan informasi dengan sesegera mungkin. Yang ketiga, kreativitas dan inovatif. Era digital ini juga menuntut pengusaha untuk selalu kreatif dan inovatif, khususnya dalam melangsungkan kampanye marketing. Mulai dari materi kampanye, cara sampai media yang digunakannya. Yang kamu harus selalu ingat dengan memudahkan membuka toko atau bisnis online, kompetisi menjadi sangat ketat dan tinggi. Kamu tidak langsung bisa menggunakan cara-cara lama seperti bermain harga. Kamu harus cari-cari cara baru agar bisnismu menonjol dari semua kompetitormu. Yang keempat, integrasi semuanya. Calon pelangganmu mungkin terbagi ke dalam beberapa kelompok. Ada yang pengguna smartphone, tablet, laptop, atau pengguna Instagram, Facebook, Twitter, dan lainnya. Integrasi semuanya, kamu harus hadir di semua platform yang sering mereka kunjungi. Oke, selanjutnya yang kelima, yaitu dengan cara cerita bukan berita. Agar kamu bisa menonjol di internet, kedepankanlah cerita, bukan berita. Ceritakan proses berdirinya bisnismu, ceritakan dampak dari bisnismu terhadap lingkungan di sekitar, ceritakan pengalaman pelangganmu ketika berbelanja di tokomu, atau ketika menggunakan atau mengkonsumsi daganganmu. Cerita-cerita ini akan lebih menarik perhatian daripada sekedar iklan yang sudah terlalu banyak mereka dengar. Yang keenam, ada human touch. Yang menarik dari perkembangan di era digital ini adalah teknologi yang canggih masih belum bisa menggantikan faktor human touch.
Meskipun kamu sudah mengintegrasikan semua teknologi digital dalam bisnismu, kamu masih harus mengedepankan faktor manusia, khususnya untuk berinteraksi dengan pelangganmu. Yang ketujuh atau yang terakhir, memperluas dan memperkuat jaringanmu di dunia maya. Kamu mungkin hanya punya satu outlet di satu toko kecil. Pasti kamu juga punya impian untuk membuka cabang lain di kotamu atau di kota lainnya. Sebelum kamu melakukan itu, ada baiknya kamu memperluas dulu jaringanmu di dunia maya. Oke, sekarang kita masuk ke berbagai kiat membuat bisnis UKM menjadi berkembang. Nah, yang pertama, meningkatkan promosi. Kiat pertama yang paling penting dilakukan yaitu meningkatkan promosi mengenai bisnis UKM milik kamu terhadap klien umum. Dengan menjadikan publik semakin mengingat nama bisnis kamu, maka hal ini dipastikan dapat membuat bisnis yang dijalankan semakin berkembang. Kamu juga dapat mempromosikan bisnis secara online dan membuka sebuah toko online. Yang kedua, mengatur keuangan secara benar. Yaitu mengatur keuangan secara benar tentunya dapat dikatakan sebagai hal yang cukup rumit, tetapi krusial demi membuat bisnis semakin meningkat. Jangan memakai n-banking kamu guna membeli banyak benda yang tak terlalu penting untuk bisnis, supaya tak mengalami kerugian. Yang ketiga, mengutamakan pelayanan konsumen. Jika kamu telah meningkatkan sumber daya manusia pada bisnis UKM yang dimiliki, maka dapat hal lain yang tak boleh dilupakan, yaitu mengutamakan pelayanan terhadap pelanggan. Hal tersebut begitu penting karena pelanggan akan selalu setia dengan bisnis kamu apabila diperlakukan dan dilayani dengan baik. Nah, yang keempat, meminimalisir segala biaya operasional. Kiat yang selanjutnya dapat membuat bisnis UKM menjadi semakin berkembang, yaitu dengan meminimalisir segala biaya operasional. Salah satu tujuan penting ketika mendirikan suatu bisnis tentunya untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar. Pastinya hal tersebut bisa tercapai dengan sebisa mungkin menghemat biaya pengeluaran. Yang kelima, meningkatkan sumber daya, yaitu dengan cara semaksimal mungkin dalam meningkatkan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya produk maupun sumber daya manusianya. Peningkatan pada sumber daya produk maka bisa dilakukan dengan cara memperhatikan seluruh proses dalam penciptaan produk dan bahan yang dipakai. Sedangkan sumber daya manusianya, kamu wajib dapat memilih karyawan dan tim yang handal dan cekatan. Sebaiknya juga memilih pegawai yang paham dengan dunia bisnis dan mampu mengelola dana dengan baik. Nah, sekarang kita masuk ke evaluasi dan penilaian perkembangan usaha digital. Tujuan dari evaluasi atau penilaian perkembangan usaha adalah untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dari sebuah usaha. Apakah berkembang sesuai dengan rencana atau sebaliknya? Dalam menjalankan usaha, penilaian sangat diperlukan untuk menilai seberapa jauh usaha yang kita kembangkan. Nah, berikut adalah merupakan fungsi dari penilaian usaha. Yang pertama, untuk mengoptimalkan modal usaha yang kita miliki agar sesuai dengan hasil yang diharapkan. Yang kedua, menghindari terjadinya resiko kerugian pada pelaku usaha. Yang ketiga, memudahkan perencanaan atau mengenai berbagai hal yang akan terjadi di masa depan, sehingga usaha yang dilakukan lebih terarah. Yang keempat, memudahkan dalam pelaksanaan pekerjaan atau usaha. Dengan berbagai perencanaan yang ada, tentunya pekerja atau berbagai hal yang harus dilaksanakan itu dapat disesuaikan dengan berbagai rencana yang sudah ada. Oke, sekarang kita masuk ke perbedaan P2P leading dan crowdfunding. Sistem pendanaan P2P leading dilakukan dengan memberikan pinjaman kepada peminjam. Perjanjian antara pemberi pinjaman dan peminjam akan legal karena dibuat secara tertulis, yaitu hitam di atas putih. Hal ini menandakan bahwa peminjaman memiliki kewajiban untuk mengembalikan sejumlah dana yang dipinjam dalam waktu yang sudah ditentukan. Sedangkan
Crowdfunding tidak menggunakan sistem pendanaan seperti P2P. Crowdfunding menggunakan sistem pendanaan secara sukarela atau berbentuk donasi, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, di mana seseorang yang membutuhkan dana hanya perlu mempresentasikan bisnisnya kepada para pemberi dana. Sederhananya, P2P lending memberikan dana dalam bentuk utang, sedangkan crowdfunding merupakan sumbangan atau donasi. Namun meskipun begitu, sumbangan atau donasi penerima dana atau peminjam atau debitur tetap perlu mengembalikan dana yang telah diterima dalam waktu yang sudah ditentukan. Oke, sekarang kita ke menentukan ide usaha digital. Yang pertama, kita bisa melakukan riset dan tren. Nah, hal pertama yang wajib dilakukan saat sedang mencari ide bisnis adalah melakukan riset dan melihat tren apa yang sedang ramai dibicarakan. Kamu bisa manfaatkan sosial media seperti TikTok, Instagram, dan lainnya untuk melihat tren yang disukai oleh banyak orang. Nah, kedua, sesuaikan dengan hal-hal yang kamu sukai. Hobi yang dibayar bisa jadi ladang bisnis yang menguntungkan. Kamu bisa memulai mencari ide bisnis sesuai dengan fashion atau hal-hal yang membuat kamu bahagia. Nah, yang ketiga, perhatikan yang dibutuhkan oleh orang lain. Agar bisnis yang kamu jalankan terus berjalan dengan lancar, sebaiknya amati hal-hal yang sedang dibutuhkan oleh orang lain. Dengan mengidentifikasi masalah serta hal-hal yang dibutuhkan orang lain, kamu bisa menentukan produk yang mungkin bisa disukai oleh banyak orang. Seperti contoh, di masa pandemi ini, orang sangat membutuhkan masker dengan bahan yang ringan, murah, dan efektif mencegah virus. Selanjutnya, belajar dari kisah sukses orang lain. Saat sedang mencari ide bisnis dan merasa stuck akan membuat kita stres dan jenuh, tak masalah apabila ingin berhenti sejenak, namun sebaiknya tetap semangat dan bangkit lagi. Agar semangatmu semakin naik, kamu bisa hubungi kenalan yang sudah memiliki bisnis dan cukup sukses. Yang selanjutnya, berpikir out of the box. Untuk mencapai ide bisnis yang unik, cobalah untuk berpikir out of the box atau berbeda dari yang lain. Terus gali peluang bisnis yang belum pernah dijalankan oleh orang lain. Kamu bisa menghubungi masalah-masalah di lingkungan sekitar dengan kebutuhan orang. Yang selanjutnya, amati kekurangan kompetitor. Apabila sudah menemukan ide bisnis yang akan dijalani, step selanjutnya adalah dengan mengamati kekurangan kompetitor. Tulisan apa saja yang belum dilihat oleh kompetitor. Dari kekurangan tersebut, kamu bisa membuat produk yang berbeda dan lebih fresh. Selanjutnya, belajar dari pengalaman. Apabila kamu pernah menjalankan bisnis namun belum berhasil, kamu bisa menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Apa saja yang harus diperbaiki. Oke, itu dia penjelasan kita kali ini mengenai mata kuliah digital bisnis. Semoga kita sama-sama bisa belajar dan bisa bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.